Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masih di Matematika SMK bersama Ibu Indira di sini. Kali ini kita akan membahas tentang koordinat kutub dan koordinat kartesius ya, Nak ya. Ini masih materi trigonometri, kelanjutan dari nilai sudut berelasi yang sudah kamu pelajari minggu lalu ya. Kalau yang pelajaran sebelumnya kamu sudah paham, maka ini tidak akan terlalu sulit ya. Koordinat itu gunanya untuk menentukan posisi dari suatu benda, di mana benda itu berada. Jadi ini pelajaran ini sangat berguna sekali buat kita ya. Dengan mengetahui pelajaran ini kamu bisa menentukan berada di mana posisi dari suatu benda. Mungkin kamu sudah pernah melihat temanmu yang di jurusan survei pemetaan itu suka ngukur-ngukur ya, ngukur-ngukur jalan gitu. Itu ilmu ini sangat berguna sekali. Atau mungkin kamu pernah melihat orang mengukur gedung bertingkat ya yang sedang dibangun, itu juga menggunakan titik koordinat. Atau kamu bisa melihat benda pada suatu peta, itu juga menggunakan ilmu koordinat ya untuk menentukan letak posisi suatu benda. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar menentukan berapa koordinat kutub atau berapa koordinat kartesius dari titik atau posisi benda itu berada. Mari kita perhatikan. Di sini kita ilustrasikan nih pada grafik. Kita misalkan suatu titik atau suatu benda berada pada titik P, pada posisi P. Itu P bisa kita tentukan dalam dua bentuk, yaitu P dalam koordinat kartesius. Ingat kalau kartesius X, Y dia ya, berada pada sumbu X dan Y. Bisa juga kita tuliskan dalam bentuk koordinat kutub, yaitu R, alfa. Jadi jari-jari koma besar sudut. Kita lihat yang pertama. P kita tuliskan dalam koordinat kartesius. Berarti posisinya P ini berada pada sumbu X dari titik 0 ke kanan 3 satuan. Kemudian ke Y ke atas 3 satuan. Maka P ini kita katakan berada pada koordinat kartesius 3,3. Ya, karena dia X, Y. Besar 3-nya 3 satuan dan Y-nya 3. Nah, bagaimana kalau P ini kita cari dalam koordinat kutub? Berarti kita harus menentukan nilai jari-jari dan sudut. Kita lihat P di sini, maka jari-jari itu dari titik 0 menuju P. Ini disebut jari-jari. Maka panjang R ini bisa kita cari menggunakan apa yang sudah kamu ketahui belajar sebelumnya. Ini kan segitiga siku-siku. Maka R bisa kita temukan dengan rumus Pitagoras. Nah, sementara sudutnya nih ya, alfa. Alfa itu berada antara R dengan sumbu X. Maka besar alfa ditemukan. Maka kita cari dulu panjang R-nya adalah akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, Pitagoras. R bisa kita cari sisi miring. Berapa besar X-nya? 3 satuan dengan Y-nya 3 satuan. Berarti R adalah akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya berapa? Akar 18. 9 tambah 9 ya. Kemudian akar 19, akar 18 bisa kita sederhanakan lagi. Berapa akar 18 itu? Kan 9 kali 2. Kenapa kita menggunakan 9 kali 2? Karena kita berusaha satu angkanya bisa keluar. Akar 9 adalah 3. Maka tinggallah akar 2 di dalam. Karena akar 2 sudah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Maka diperoleh 3 akar 2. Ini nilai dari jari-jari. Kemudian kita akan mencari, karena koordinat kutub itu menggunakan alfa, besar sudut, maka untuk mencari alfa, itu bisa kita gunakan perbandingan trigonometri pada materi pertama. Apa kalau mencari alfa bisa menggunakan sin alfa, cos alfa, atau tan alfa ya. Tapi di antara yang tiga itu, kalau sin kita menggunakan sisi depan sudut per garis miring,
Kalau cos, sisi di dekat sudut per garis miring ya. Kalau tan, sisi di depan per sisi di dekat. Nah, karena sisi di depan kita tahu 3 satuan, sisi di dekat 3 satuan, yang lebih gampang kita menggunakan tan. Tan alfa adalah 3/3, hasilnya 1. Nah, kita kan untuk menentukan alfa, tentu kita cari tan berapa yang nilainya 1. Kita lihat, kamu masih ingat sudut istimewa? Tan alfa sama dengan 1. Berarti besar sudutnya adalah 45. Maka kita temukanlah besar sudut alfanya adalah 45. Karena tan 45 yang nilainya 1 ya. Tan berapa yang nilainya 1? Maka kita temukan di sini 45 derajat. Nah, sudah ketemu. Berarti P berada pada koordinat kutub di R3, 3/2 dan sudutnya 45. 3/2,45 derajat. Sudah kita temukan. Gimana, gampang kan? Nah, sekarang posisi benda itu kan bisa berubah-ubah. Jadi bagaimana supaya kita menemukan rumusnya dan kita tidak susah-susah lagi untuk mencari seperti ini. Kita tinggal pakai rumus. Ayo kita bentuk dulu rumusnya. Kita lihat posisi P akan kita buat dalam bentuk simbol agar bisa digunakan secara umum ya. Seperti apa tadi? Kita menentukan koordinat P dalam koordinat kutub. Berarti kita mencari R, alfa. Kita lihat X, kita anggap ini panjangnya adalah X, sumbu X-nya. Kemudian yang ke atas itu kita simbolkan dengan Y. Maka R kita peroleh, kemudian sudut alfa, R kita peroleh dengan rumus Pitagoras. Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tadi ya, tadi kan 3 kuadrat tambah 3. Jadi kita simbolkan menjadi R itu bisa didapat dengan rumus Pitagoras, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian besar sudut alfa. Kita tadi menggunakan apa? Perbandingan tan. Tan alfa sama dengan sisi di depan sudut Y per sisi di dekat sudut X. Berarti Y per X. Ini ya. Jadi ini rumusnya nanti yang akan kita gunakan. Harus diingat. Kemudian bagaimana cara menentukan koordinat kartesius? Kita mencari X, Y jika koordinat kutubnya nanti diketahui pada soal R, alfa. Berarti X-nya kita menggunakan cos, perbandingan cos. Kenapa cos? Karena yang akan kita cari nilai X. Sedangkan perbandingan cos itu sisi di dekat sudut per sisi miring. Maka gunakanlah cos alfa sama dengan X per R. Nah, karena kita akan mencari X, maka ini dikali silang. Berarti R dikali cos alfa, itulah dia nilai X. Maka nilai X bisa kita cari nanti dengan rumus R dikali cos alfa. Ya, kemudian apalagi Y yang lagi kita gunakan? Maka gunakan rumus sinus. Karena apa? Karena sin alfa itu sisi, ini sudutnya sin alfa sama dengan sisi di depan sudut per sisi miring. Karena kita kan mau mencari Y. Makanya sin alfa sama dengan Y per R. Maka kita kali silang. R dikali dengan sin alfa. Nilainya sama dengan Y. Maka Y bisa kita temukan rumusnya. R dikali sin alfa. Jadi ini yang harus kamu ingat. Ada 4 ya. Nah, cara menemukannya tadi kan dalam bentuk angka sudah kamu tahu. Maka ini secara umum kita buat asalnya ya. Asal rumusnya. Kita cobakan dalam soal. Contoh soal yang pertama. Ini ya. Ubahlah titik P 3,3 menjadi koordinat kutub. Nah, yuk kita jawab. Pertama, diketahui nilai X 3. Nilai Y 3/3. Yang akan dicari apa? Koordinat kutubnya. Berarti kita harus mencari R dan sudut alfa. Ingat rumusnya, R tadi dicari dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nih, modal kita sudah ada nih, tinggal masukkan saja.
R sama dengan 3 kuadrat, kan nilai X 3 kuadrat ditambah 3 akar 3, nilai Y ya, 3 akar 3 pangkat 2. Nah, ingat, 3 akar 3 pangkat 2 itu sama artinya dengan 3 akar 3 dikali 3 akar 3. Hasilnya 27, dari mana datangnya? 3 dikali 3, 9. Akar 3 dikali akar 3 kan 3. Atau akar 9 ya. Akar 9 itu nilainya 3. Jadi ini nilainya 3 dikali dengan 9. Hasilnya kan 27. Nah, kalau sudah ketemu, masukkan ke dalam. R sama dengan akar 9. Nih, 3 pangkat 2 kan hasilnya 9 ditambah yang ini hasilnya 27. Sama dengan akar 36. Nilainya berapa? 6. Udah ketemu R-nya. Apalagi yang kita cari? Sudut alfanya. Pakai apa tadi rumusnya? Rumusnya tan alfa. Oke, tan alfa adalah sisi di depan sudut tadi Y per X. Berarti Y-nya 3 akar 3 dibagi 3. Nah, ini kita coret nih. Karena bisa dibagi ya. 3 bagi 3 kan 1. Jadi tinggallah dia tan alfa akar 3. Tangan berapa yang nilainya akar 3? Untuk menentukan sudut. Tan berapa yang hasilnya akar 3? Kita lihat sudut istimewanya. Tan berapa yang hasilnya akar 3 nih? Terletak pada sudut 60. Berarti alfanya adalah 60. Sudah ketemu. Maka jadi di koordinat kutub P berada pada posisi 6,60 derajat. Oke, itu contoh yang pertama, mengubah titik kartesius menjadi koordinat kutub. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Contoh kedua, ubahlah titik P 4,30 derajat menjadi kartesius. Berarti yang kita ketahui adalah jari-jari 4, sudutnya 30. Nah, yang akan kita cari adalah kartesiusnya X, Y. Kamu masih ingat apa tadi rumusnya? Untuk mencari X adalah R dikali cos alfa. Kita masukkan nilai. R4, alfanya 30. Berarti 4 kali cos 30. Ingat, cos 30 nilainya adalah 1/2 akar 3. Kita substitusikan. X sama dengan 4 dikali 1/2 akar 3. Maka 4 dibagi 2 kan bisa dibagi. Hasilnya dapat 2. Berarti X sama dengan 2 akar 3. Oke, sudah dapat. Kita cari nilai Y-nya lagi. Y kita cari dengan R dikali sin alfa. Y sama dengan R-nya 4 sin 30. Berapa nilai sin 30? Sin 30 nilainya kita lihat sudut istimewa. Sin 30 nilainya 1/2. Kita substitusikan. Oke. Y sama dengan 4 dikali 1/2. Maka Y nilainya sama dengan 2. Oke, sudah ketemu. Jadi koordinat kartesiusnya berada pada titik 2 akar 3, itu nilai X, 2 nilai Y. 2 akar 3, 2. Gampang kan? Nah, sekarang bagaimana yang ketiga? Nih, dalam kehidupan misalnya nih, sebuah pesawat terpantau oleh radar pada posisi 50,240 derajat. Maka posisi kapal kalau ditulis dalam koordinat kartesius adalah, kita jawab apa yang diketahui, nilai R50, sudut alfa 240 derajat. Yang dicari adalah posisi kapal dalam X, Y. Nah, ingat sama seperti tadi, X sama dengan R dikali cos alfa. Masukkan nilainya 50 dikali cos 240. Nah, ingat ini sudut berelasi bisa dicari nih. Cos 240 sama nilainya dengan min. Kenapa min? Karena dia berada di kuadran ketiga. Masih ingat ya, jangan sampai lupa pelajaran sebelumnya. Karena dia berada di kuadran ketiga, makanya minus. Nah, tetap cos kenapa? Karena kita menggunakan 180 derajat. Nah, kalau bagi yang lupa, silakan lihat lagi video nilai sudut berelasi yang Ibu jabarkan kemarin. Jadi, 180 ditambah 60 supaya dia sama dengan 240.
Kalau sudah, berarti yang kita ambil adalah 60-nya. Maka nilai cos 240 sama nilainya dengan min cos 60 derajat. Cos 60 berapa? 1/2. Jadi nilainya sama dengan min 1/2. Itu nilai dari cos 240, hasil dari sudut berelasinya. Maka kita substitusikan. 50 dikali cos 240 adalah min 1/2. Maka nilai X didapat minus 25. Oke. Kemudian lagi kita cari X. Kita cari X. Cari Y. Y sama dengan R dikali sin alfa. Y sama dengan 50 sin 240. Sudut berelasi dari sin 240 sama dengan min sin 60 ya. Nah, karena dia berada dalam kuadran ketiga, nilai sin tetap minus. Jadi min sin 60 sama dengan min 1/2 akar 3. Kita substitusikan. Y sama dengan 50 dikali min 1/2 akar 3. Hasilnya adalah min 25 akar 3. Nah, dapat X min 25, Y-nya sama dengan min 25 akar 3. Maka posisi kapal berada pada koordinat kartesius pada titik min 25, min 25 akar 3. Selesai. Gimana? Kalau masih belum mengerti, silahkan diulang-ulang lagi tonton videonya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.